Saya awali dari pandangannya Ikhwanus Shafaa dalam Rosail tentang filsafat. Filosof itu levelnya 3. Pertama, orang yang levelnya hanya cinta ilmu. Yang kedua, orang yang paham hakikat. Yang ketiga, orang yang sudah menjalankan ilmunya, berkata dan berbuat dengan dasar ilmu. Nah, saya tidak tahu kalian ada di mana. Cinta ilmu itu berarti kalian senang sekali belajar, nambah wawasan. Ngaji filsafat ini misalnya, belajar filsafat barat, filosof timur, filosof Indonesia, Jawa, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi indikasi kita cinta dengan ilmu. Lumayan, meskipun paling rendah sebenarnya levelnya. Tapi alhamdulillah masuk hitungan filosof. Level paling dasar. Naik satu level lebih tinggi, orang yang paham hakikat. Tidak hanya menghafalkan ilmu, mengoleksi ilmu, tapi menetapkan world view, cara pandang yang asasi yang menurut kita cocok untuk hidup. Nah, ini level 2. Pak, saya dari banyak referensi kefilsafatan menjelajah kemana-mana. Menurut saya, hidup itu seperti ini hakikatnya. Nah, itu orang paham hakikat. Setelah saya baca kemana-mana, intinya hidup itu mungkin ini, Pak. Nah, itu orang paham hakikat. Yo. Ini agak berat. Semoga ada yang nyampe sini. Meskipun dengan jalan rodo ngawur-ngawur sidik kok iso. Jadi paham hakikat itu ngerti bener, oh ternyata ini toh hidup itu. Intinya ini toh. Pasti bukan orang yang masih terpesona dengan dunia. Pasti bukan orang yang masih terlena dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Kalau parameternya masih itu, ya masih belum nyampe ke paham hakikat. Orang yang memang paham, itu otomatis hidupnya jadi terarah baik, karena paham itu membuahkan kesadaran. Tidak sekedar tahu. Pak, saya tahu kok Pak, kalau ini utama, itu utama. Tapi sementara saya masih belum bisa menjalankan. Yo, kamu belum bisa disebut paham beneran. Kalau kamu paham beneran bahwa itu utama, kamu akan merasa sangat sayang untuk meninggalkannya. Kalau kamu paham beneran bahwa itu bagus, kamu akan eman untuk tidak mengambilnya. Kalau masih tega kamu tinggal, kalau masih tega kamu buang, sebenarnya kamu belum paham nilainya. Kayak ada emas atau ada uang banyak itu loh. Kan kamu paham nilainya, maka kamu kan gak tega kalau dibuang. Buang uang, buang emas kan gak tega. Karena kamu tahu nilainya. Sama dengan orang yang paham hakikat ini. Begitu dia paham, ya pasti kalau di Rosail itu ya gak akan tergoda lagi dengan dunia. Karena dia tahu yang lebih hakiki. Itu yang dirasakan oleh para sufi yang nyampe makom tertinggi. Apakah itu makrifat, apakah itu itikad, dan lain sebagainya. Itu level 2-nya filosof. Level 3-nya implementasi. Setelah itu maka ekspresi dirinya sesuai dengan ideal di kepalanya. Dengan kesadarannya. Otomatis hidupnya jadi baik. Kata-katanya baik, tingkah lakunya baik. Jadi belajar filsafat versinya Rosail, versinya Ikhwanus Shafaa ini nanti arahnya sama seperti tasawuf. Karena bagi mereka ya ke situ nanti ujungnya. Nah, itu levelingnya filosof. Kemudian belajar filsafat itu ranahnya 4. Yang pertama matematika, yang kedua logika, yang ketiga fisika,
Yang keempat, ilmu ketuhanan. Jangan lupa, matematika ini dasar. Kalau kalian membaca hierarki ilmunya, levelnya ilmu menurut Al-Farabi, dasarnya semua ilmu yang paling awal matematika. Kalian membaca hierarki ilmunya Auguste Comte, dulu pernah kita bahas juga, pelopornya sains yang positivistik, dasarnya semua ilmu juga matematika. Ternyata Ikhwanus Shafa juga menganggap matematika. Nah, silahkan ya. Semoga di sini tidak ada yang trauma dengan matematika. Karena ini basicnya. Apa sih yang tidak bisa dikenai hukum matematika? Dulu kita pernah belajar Pythagoras dengan filsafat angkanya. Segala hal itu bisa dikenai prinsip matematika. Gelas jumlahnya 2. Laptopnya 1, itu matematika. Ini lebih besar, ini lebih kecil, matematika. Kalian berpikir logis itu ya basisnya matematika, awalnya. Setelah matematika baru logika. Kalau ini tata nalar. Setelah itu baru fisika, memahami alam semesta secara fisik. Setelah itu baru metafisika, yang dibalik fisik, yang di situ disebut ilmu ketuhanan. Disitulah kamu nanti kalau sudah menguasai 4 bidang itu akan memahami hakikat hidup. Nah, sekarang mulai pesimis ya, wah mulai matematika sudah berat Pak. Gimana caranya bisa naik ke logika, naik ke fisika, apalagi ke ilmu ketuhanan. Tapi kata Ikhwanus Shafa ya levelingnya seperti itu. Ranahnya 4 itu. Kalau tidak ngerti matematika ya berat sekali hidup kita. Karena segala hal itu basisnya matematika. Bahkan nanti filsafat angka itu di Ikhwanus Shafa ini disambungkan dengan filsafat ketuhanan. Itu menarik. Nah, ya ini tidak saya jelaskan satu-satu, tapi khusus untuk ilmu ketuhanan kata Ikhwanus Shafa ada beberapa bagian ilmunya. Yang pertama tentang mengenali Tuhan, memahami Tuhan. Yang kedua tentang kerohanian. Yang ketiga, kerohanian berarti berhubungan dengan roh, termasuk bahasan tentang malaikat-malaikat. Yang ketiga tentang kejiwaan, batin, mental, emosi, itu yang ketiga. Terus semakin keluar membahas ilmu politik. Nah, ada politik kenabian, politik pemerintahan, ada politik umum. Politik umum itu tata masyarakat. Ada politik khusus, politik rumah tangga. Rumah tangga ada politiknya Pak? Ya ada. Unit masyarakat paling kecil itu kan rumah tangga. Sementara politik itu ya tata masyarakat. Jadi makanya ada politik khusus. Politik khusus itu ya harus belajar gimana hidup bersama berumah tangga yang bagus. Bukan mempolitiki istrinya atau mempolitiki suaminya. Tapi ini membangun rumah tangga yang tertib, teratur. Dan politik pribadi. Ada Pak, politik pribadi ada. Yaitu apa? Akhlak. Akhlak itu politik pribadi. Nah, waktunya tidak nyampe kalau saya jelaskan satu-satu, nanti kamu cari sendiri. Politik khusus, politik pribadi, politik umum, politik pemerintahan, politik kenabian. Terakhir, ilmu ketuhanan itu membahas keakhiratan. Hidup sesudah mati. Baik, ya ini pengenalan saja. Itulah ranah kajian filsafat versi Ikhwanus Shafa. Oke, saya lanjutkan. Nah, mereka juga membahas hubungan filsafat dan agama.
Apa sih beda dan samanya keduanya? Kata Ikhwanus Sofa, kebijaksanaan yang dikejar oleh filsafat, hidup bijaksana atau hidup filosofis itu hakikatnya adalah hidup berketuhanan. Kalau bahasa Inggrisnya God-like. God-like itu ya makna letterleknya berperilaku seperti Tuhan. Kalau bahasa tasawufnya takhollak bi akhlakillah. Jadi filsafat kan tujuannya sofia, kebijaksanaan. Ayo hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu hidup dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya kan ketuhanan. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan. Kenapa sih kok bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan? Karena ketuhanan itu kalau bahasa Inggrisnya godlike. Ketuhanan itu berarti lebih dekat ke keberagamaan. Tidak sekedar saya percaya ada Tuhan yang Maha Esa, tapi hidupku adalah hidup seorang yang percaya. Itu namanya berketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan, ketuhanan kan kata sifat, berhubungan dengan karakter. Berarti berketuhanan itu karakter kita itu seperti karakternya orang yang punya Tuhan. Misalnya kalau ada orang kok putus asa, terus kita kritik dia. Kamu kok putus asa sih, katanya punya Tuhan. Kamu kan berketuhanan, kok bisa putus asa gimana? Kayak tidak punya Tuhan saja. Nah itu istilah ketuhanan, yang bahasa Inggrisnya God-like. Nah tujuannya filsafat ke situ, kata Ikhwanus Sofa. Pada puncaknya filsafat akan membawa kita pada perilaku ketuhanan, pada agama. Bandingkan dengan kata-katanya dulu kita pernah mengkaji Francis Bacon, bapaknya Said modern. Francis Bacon bilang filsafat itu kalau sedikit setengah-setengah sering menjauhkan orang dari agama. Tapi semakin banyak filsafat semakin mendekatkan orang dengan agama. Nah, terserah kalian setuju apa enggak dengan kata-katanya Francis Bacon ini. Benar enggak sih kalau belajar filsafat sedikit-sedikit malah jauh dari agama? Kalau banyak malah dekat dengan agama. Saya jauh dekat tetap jauh Pak dari agama, enggak pernah mikir. Yang kamu enggak serius kok belajarnya. Jadi ya monggo saja kamu cek sendiri. Mungkin kayak orang yang baru belajar silat itu ya. Biasanya yang sudah grandmaster, yang ilmunya paling tinggi juga lebih tawadu. Yang ngamuan, tersinggungan kan yang kecil-kecil yang baru belajar itu. Sama kayak kalian kan begitu baru belajar filsafat, kayaknya nek ngomong di filsafat-filsafatkan. Wah. Ayo. Baru ikut ngaji filsafat berapa kali presentasinya, eksistensi, esensi. Oke, iya, ya wis kaya ngono itu. Nah, jadi filsafat itu ujungnya adalah godlike behavior, perilaku-perilaku yang orang yang berketuhanan, mirip Tuhan, takhollak bi akhlakillah. Jadi sejalan saja filsafat itu dengan agama. Ya kalau agama menuju ke sana dengan pedoman wahyu, kalau filsafat dengan mendayagunakan akal budinya manusia. Karena sejalan saja, ya tentu saja kalau dua jalur ini kita pakai bareng, kita tambah mantep. Kita tambah yakin dengan kebenaran agama kita. Jadi persamaan pertama itu. Persamaan kedua, dua-duanya mengajak kita untuk bahagia dengan cara jadi orang baik. Agama kan menyuruh kita